رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini seperti biasa kita kembali berjumpa, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha, jilid yang pertama. Dan di kesempatan perjumpaan kita yang telah lalu, kita sudah sampai pada halaman yang ke-56. Ya, kalau tidak salah kita sudah sampai di halaman yang ke-56, di mana kita sudah mengambil dialog yang panjang dan juga kita sudah mengambil beberapa latihan yang ada di halaman 56. Baik. Di halaman yang ke-56 ini atau di pelajaran yang telah lalu yang sudah kita ambil, ada hal-hal yang perlu sedikit kita garis bawahi, ya. Ada beberapa yang perlu kita tekankan, di mana dalam dialog yang sudah kita ambil, salah satu materi yang kita ambil dari dialog adalah yang berkaitan dengan isim dhamir. Berkaitan dengan isim dhamir, atau yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka isim dhamir itu kita istilahkan dengan kata ganti. Kita sudah mengambil beberapa contoh isim dhamir, beberapa contoh kata ganti dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Kita sudah mengambil huwa dan kita sudah mengambil hiya. Kita sudah mengambil huwa dan kita sudah mengambil hiya, di mana huwa dan hiya ini kita gunakan untuk sebagai kata ganti bagi orang ketiga, bagi orang yang sedang kita bicarakan. Adapun huwa, maka itu kita gunakan bagi orang ketiga, laki-laki dan jumlahnya satu orang, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan dia. Begitu juga dengan hiya. Hiya juga adalah kita gunakan untuk sebagai kata ganti bagi orang yang sedang kita bicarakan, ya, yang jumlahnya satu tapi bedanya ini untuk perempuan, ya. Jadi huwa dan hiya itu dalam penterjemahannya sama-sama dia, hanya saja nanti penggunaannya berbeda. Huwa itu kita gunakan untuk yang laki-laki atau yang mudzakkar, hiya kita gunakan untuk yang perempuan atau yang muannats. Kemudian kata ganti yang juga sudah kita ambil dalam dialog kemarin yang sudah kita baca adalah yang berkaitan dengan anta, ya. Anta ini kita gunakan untuk sebagai kata ganti bagi orang yang sedang kita ajak berbicara, satu orang. Satu orang yang kita ajak berbicara kita gantikan dengan kata ganti anta. Kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan anda, ya, atau kamu, ya, untuk laki-laki. Adapun untuk perempuannya insya Allah nanti akan kita ambil, ya, mirip-mirip, ada anta, kemudian ada anti, ya, mirip-mirip, tapi belum kita ambil. Juga yang sudah kita ambil adalah kata ganti untuk orang pertama, ya, kata ganti untuk orang yang sedang berbicara, yaitu saya
atau ana, ya. Kata ganti ini ya nanti dalam perkembangannya bisa mengalami perubahan apabila disandingkan dengan kosakata yang lain. Apabila digabungkan dengan kosakata yang lain, ya. Oleh karena itu silakan kita lihat di sini di halaman yang ke-57. Nah, kita lihat di halaman yang ke-57. Nanti kita akan melihat bagaimana dhamir huwa dan dhamir hiya itu akan mengalami perubahan ketika disandingkan, ketika digabungkan dengan kosakata yang lain. Atau dalam bahasa sederhananya, ketika isim dhamir ini kita jadikan sebagai mudhafun ilaihi, maka nanti terlihat perubahannya. Kita lihat di sini. Dha'fil faraghi fi ma yali ad-dhamiru hu au ha. Letakkan pada titik-titik berikut ini, pada yang kosong, pada nomor-nomor berikut ini, dhamir hu atau dhamir ha. Dhamir hu ini adalah merupakan perubahan dari dhamir huwa, ya. Ketika huwa itu bersendirian, dia bersendirian, kita menyebutkannya dengan huwa. Tetapi ketika huwa ini disandingkan, digabungkan dengan kosakata yang lain, maka huwa ini akan mengalami perubahan menjadi hu-nya saja. Selain dhamir hu, juga di sini ada dhamir ha, di mana dhamir ha ini adalah asalnya merupakan dhamir hiya. Ya, untuk perempuan, dia untuk perempuan. Yang dia perempuan ini kalau bersendirian maka kita menyebutkannya, membacanya dengan hiya. Tetapi ketika digandengkan dengan kosakata yang lain atau dalam bahasa yang lainnya adalah dijadikan sebagai mudhafun ilaihi, maka dhamir hiya ini akan mengalami perubahan menjadi dhamir ha. Kira-kira bisa difahami instruksinya, maksudnya ini? Insyaallah. Baik, bisa difahami ya. Kalau bisa difahami, saya akan berikan contoh dulu untuk nomor yang pertama ya. Kita lihat di sini, hadhil bintu thalibatun. Kita lihat di sini nomor 1. Silakan, hadhil bintu thalibatun. Diterjemahkan. Iya, silakan terjemahkan aja. Anak perempuan ini adalah pelajar. Nah, sih ya. Anak perempuan ini adalah seorang pelajar. Iya. Yang sedang kita bicarakan ini mudzakkar atau muannats? Mu'anas. Mu'anas. Muannats, Iya. perempuan. Iya, perempuan. Satu, dua atau banyak orang? Satu. Satu orang ya. Iya. Berarti ketika kita ingin menggantikan untuk satu orang perempuan, maka kita menggunakan kata ganti hiya. Betul? Iya. Hiya kan? Berarti Hmm. hadhil bintu thalibatun. Thalibatun. Anak perempuan ini adalah seorang pelajar. Iya. Ismu titik Zainab. Nama titik Zainab. Ya, berarti namanya siapa nih? Namanya anak perempuan itu. Thalib. Maka kita berikan di sini domirnya, kata gantinya kita sambungkan dengan ismu. Karena yang sedang kita bicarakan ini adalah perempuan, maka kita mengisinya dengan apa ini? Hu atau ha? Ha. Dengan ha. Maka di sini kita isi ismuha Zainabu ya. Zainab. Hadhil bintu thalibatun. Ismuha Zainabu atau bun? Zainabu. Zainabu atau Zainabun ini? Zainabu. Zainabu. Kenapa? Nama orang. Nama orang tidak boleh tanwin. Muhammadun bertanwin. Perempuan. Oh iya, Perempuan. nama perempuan tidak bertanwin. Iya. Baik. Muhammadun tabibun wa banuhu muhandisun. Betul ya. Boleh diterjemahkan silakan. Muhammad adalah seorang dokter. Anaknya dia adalah seorang insinyur. Betul ya. Baik, silakan nomor 3. Iya, Mas Trias, monggo silakan. Hazar rajulu Iya, tajirun kabirun. betul ya. Silakan dilanjut. Ismuhu Abdullah. Betul ya, ismuhu Abdullah. Boleh diterjemahkan silakan. Abdullah dibacanya apa ya? Abdullahu, Abdullaha, Abdullahi, Abdullahi. Abdullahi ya. Karena kan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Hambanya Allah, Abdullahi, betul.
Nomor 4 silahkan ini. Iya. Ntar ya. Ketat ya. Limanya apa ya? Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbahi. Betul ya. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbahi. Boleh diterjemahkan silakan. Aminah di dalam kamar Iya. dan ibunya di dalam Matbah. Matbah. Tempat kita masak-masak. dapur. Dapur ya. Aminatu fil ghurfati. Aminah ada di dalam kamar dan ibunya ada di dalam dapur. Ya. Betul? Silakan. Yang kelima. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Betul. Ya. Silakan diterjemahkan. Aisyah adalah seorang dokter Iya. dan saudaranya adalah seorang mumarid. Mumarridatun. Mumarid apa ya? Mumarridatun. Sudah pernah kita ambil belum? Perawat. Sudah pernah kita ambil belum? Perawat Sepertinya ya? sudah ya. Mumarridatun itu artinya perawat. Ya. Yang terakhir silakan. Ini ada pertanyaan juga, Ustaz. Ya, kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zami disambung, Ustaz ya. Sambung. Zami luhu. Luhu. Zamilu plus hu. Zamiluhu ya. Bukan Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. zamiluhu. Iya. Coba diterjemahkan dulu nanti kita bantu. Kharaja Di luar keluar. keluar. Ya, telah keluar. Telah keluar Muhammad dari minal fasli, dari ruangan. Dari fasal itu apa? Ruangan belajar. Betul ya, ruangan tapi ruangan buat belajar. Kelas. Kelas ya. Muhammad telah keluar dari kelas Wa kharaja dan keluar bersamanya dan keluar bersamanya seorang seorang zamil. Zamil itu apa? Itu, Teman. teman. Ya. Jamil. Dan keluar bersamanya seorang temannya. Nah, dari pertanyaan atau dari kalimat nomor ke-6 ini kita mendapati ada pelajaran baru di mana kita berjumpa dengan pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenis kalimat selain dari kalimat isim. Dalam pelajaran bahasa Arab kita akan mengetahui bahwasanya sebuah kalimat ya, kalimat yang sempurna yang diucapkan oleh seseorang mau tidak mau akan terdiri dari 3 hal. Bisa terdiri dari isim, bisa terdiri dari fiil, dan bisa terdiri dari huruf ya. Nanti ini pembagian kalam, pembagian kalimat. Ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Kita sudah mengambil bahasan yang berkaitan dengan isim, meskipun secara pengertian mungkin belum kita sampaikan, belum kita ambil. Tetapi secara contoh sudah kita dapati banyak sekali dari kitab Durusul Lugha ini sampai halaman 56 hal-hal yang berkaitan dengan isim. Ya, karena kalau kita buka buku-buku nahwu, maka kita akan dapati bahwasanya yang namanya isim itu adalah ismun atau ma yadullu ala ma'nan walam yuqtaran bizamanin. Apa-apa yang memiliki sebuah makna. Kita menyebutkan kitabun, oh ya terbayang dalam kepala kita kitabun itu adalah buku. Kita menyebutkan maktabun, oh iya terbayang dalam kepala kita bahwa maktabun itu meja. Artinya yang namanya isim itu adalah ma yadullu ala ma'nan, apa-apa yang menunjukkan kepada satu makna tertentu. Walam yuqtaran bizamanin, tetapi tidak berkaitan dengan zaman, tidak berkaitan dengan waktu. Artinya waktunya mengalami perubahan pun tetap apa yang kita sebutkan ya itu-itu saja. Mau pagi, mau siang, mau sore, kursi ya kursi. Ya, tidak mengalami perubahan. Mau malam, mau tengah malam, mau subuh, meja ya meja.
artinya tidak mengalami perubahan. Nah, beda halnya dengan fiil. Nah, ini fiil ya, yang akan kita dapati fiil. Fiil itu secara pengertian mirip-mirip dengan isim. Karena yang dimaksud dengan fiil adalah ma yadullu ala ma'nan waqturinat bizamanin. Apa-apa yang menunjukkan kepada suatu makna dan berkaitan dengan waktu. Kalau isim tadi tidak berkaitan dengan waktu, tetapi kalau fiil ini berkaitan dengan waktu. Artinya semua yang kita sampaikan dalam hal kategori fiil ini ada kaitannya dengan waktu. Apakah berkaitan dengan masa yang telah lalu, apakah berkaitan dengan masa sekarang, apakah berkaitan dengan masa yang akan datang. Nah, yang kalau seandainya kita sederhanakan dalam bahasa Indonesia, maka kita akan dapati pengertian bahwasanya yang namanya fi'il itu tidak jauh-jauh dari kata kerja. Karena kata kerja itu senantiasa berhubungan dengan masa, berhubungan dengan waktu. Artinya beda dengan pembahasan isim. Kalau pembahasan isim, semua kata yang kita sebutkan tidak ada kaitannya dengan waktu. Buku, kursi, papan tulis, jam tangan, meja, nggak ada kaitannya dengan waktu. Mau pagi, mau siang, mau sore, papan tulis atau papan tulis nggak akan berubah menjadi yang lain. Tetapi ketika kita berbicara tentang kata kerja, maka kita dapati bahwasanya kata kerja ini memiliki keterkaitan dengan waktu, memiliki keterkaitan dengan zaman, baik di zaman sekarang ataupun zaman yang telah lalu ataupun zaman yang akan datang. Nah, nomor yang keenam yang tadi sudah dibaca oleh Mas Rias, kita melihat di sini ada beberapa ada satu bahasan yang berkaitan dengan fiil, di mana fiil ini adalah berkaitan dengan kata kerja yang telah lampau, yang berkaitan dengan masa yang telah lampau. Kita lihat di sini kharaja Muhammadun minal fasli. Kharaja Muhammadun minal fasli, yang dalam penerjemahannya kita katakan, kita terjemahkan Muhammad telah keluar. Bukan sedang keluar, bukan akan keluar, tetapi telah keluar. Muhammad telah keluar dari kelas dan keluar bersamanya seorang temannya. Karena di sini sudah ada karena nomor 6 ini ada fiilnya, maka saya hanya sebatas menyinggung saja, belum mendetil. Kira-kira bisa difahami tidak yang berkaitan dengan fiil, kata kerja? Bisa, insya Allah? Bisa. Baik, kalau bisa difahami, kita akan masuk lagi kepada latihan yang berikutnya ya. Kita akan masuk kepada latihan yang ketiga dari yang ada di halaman ke-57. Kita lihat di sini, hati datangkan ya, atau buatkan 5 pertanyaan dan juga jawaban-jawabannya kal mithalil ati, sebagaimana dalam contoh berikut. Di dalam contoh kita mendapati ada kalimat a'indaka qalamun. Inda kemarin sudah sempat kita ambil, inda artinya apa? Di sisi. Di sisi ya, boleh juga di sisi, boleh juga inda itu kita maknai dengan li. Artinya apa? Milik. Kepemilikan. A'indaka qalamun, apakah kamu memiliki bolpen? Yang nanti kita akan tahu bedanya antara inda dengan li di halaman yang berikutnya. Dan ketika kita berbicara tentang pertanyaan yang menggunakan a, dulu ketika kita pertama kali ketemu, kita sudah mengetahui bahwasanya pertanyaan dengan menggunakan a itu membutuhkan pembenaran atau pensalahan. Kalau kenyataannya sesuai dengan pertanyaan, maka kita benarkan. Kalau ternyata tidak sesuai dengan pertanyaan, maka kita salahkan. A'indaka qalamun, apakah kamu punya bolpen? Oh iya, saya punya. Karena saya punya, maka kita benarkan. Kita jawab bagaimana? Naam. Iya. Indi qalamun. Ya, saya punya bolpen. Bisa difahami nggak maksudnya ini? Kita diminta untuk membuat pertanyaan seperti ini, berarti tinggal kita ganti saja kolamunya dengan yang lain. Baik ya, jadi kita diminta untuk membuat 5 pertanyaan, berarti 5 jawabannya juga dengan model yang serupa dengan ini. A'indaka, a'indaka, a'indaka. Berarti kita mulai dari Mas Trias ya. Silakan Mas Trias, 5 pertanyaan.
5 pertanyaan. Iya, berarti 5 jawabannya juga. Mhm. Dan kosakata yang sudah digunakan tidak boleh digunakan ulang. Indaka masjidun? Masya Allah ya. Coba diterjemahkan, coba terjemahkan. Apakah kamu memiliki masjid? Masjid, subhanallah ya. Punya masjid. Ya nggak apa-apa. Silakan dijawab. Naam, indi masjidun. Indi masjid luar biasa ya. Ya, 1. Masih ada 4 lagi, silakan. Indaka miftahun? Aindaka miftahun? Naam. Jawabannya na'am. Naam, indi miftahun. Indi miftahun. Baru 2 ya. Indaka baitun? Aindaka baitun? Naam. Iya. Jawab. Naam, indi baitun. Na'am indi baitun. Baru 3, silakan. 2 lagi. Indaka sayyaratun? Aindaka sayyaratun? Ya. Naam, indi sayyaratun. Na'am indi sayyaratun. Betul. 4 ya. 1 lagi. Indaka daftarun? Daftarun ya. Daftarun buku ya. Aindaka daftarun. Na'am Indi daftarun. indi daftar 5. Mas Fajar silakan. Indaka hakibatun? Batun. Naam, indi hakibatun. Haknya pendek ya. Hakibatun. Hakibatun. Iya. 1. Indaka kitun? Indaka Kitun. kitun. Ya, boleh. Naam, indi kitun. Iya, indi kitun. Lanjut. 2. Indaka hisonun? Hisonun. Silakan. Naam, indi hisonun. Indi hisonun. 3. Indaka sa'atun? Iya. Jawab. Naam, indi sa'atun. Indaka kalbun? Indaka kalbun. Kan ada. Ya, silakan. Naam, indi kalbun. Iya, Mas Hafid silakan. Ya. Indaka mil'aqatun? Indaka min akatur. Apakah kamu punya sendok? Naam. Indi mil'aqatun. Iya, 1. Indaka himarun? Indaka himarun ya. Naam. Indi himarun. Iya. Indaka dikun? Dikun ya. Naam. Indi dikun. Iya. Indaka maktabun? Indaka maktabun. Iya. Naam. Indi maktabun. Iya, 1 lagi. Indaka babun? Indaka babun. Coba terjemahnya apa? Indaka babun. Pintu. Apakah kamu punya pintu? Ya, nggak apa-apa deh. Naam. Naam. Indi babun. Indi babun. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang kita gunakan ketika kita ingin bertanya tentang kepemilikan kepada orang lain. Indaka kursiyun, indaka maktabun, indaka kitabun, indaka qalamun, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita gunakan untuk bertanya tentang kepemilikan kepada orang yang kita ajak berbicara. Dan ketika kenyataannya sesuai dengan yang ditanyakan, maka jawabannya iya, jawabannya na'am, jawabannya benar. Dengan kita menggunakan na'am. Adapun ketika kenyataannya tidak sesuai dengan yang ditanyakan, maka kita gunakan jawaban tidak. Kita salahkan pertanyaan itu, tidak, ya. Maka kita jawab dengan la, tidak, atau bukan, ya. Indaka qalamun? Apakah kamu punya bolpen? La, tidak. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan ma'indi qalamun. Silakan dilihat di latihan yang keempat, masih ada di halaman 57. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Berikan ya 5 pertanyaan dan juga jawaban sebagaimana contoh berikut. Indaka qalamun? Apakah kamu punya bolpen? Karena ternyata orang yang kita tanya ini nggak punya bolpen, dia menjawab la, tidak. Kemudian dia memberikan tambahan ma'indi qalamun. Kalau sebelumnya ya kita mengatakan indi qalamun, artinya saya punya bolpen. Tetapi ketika kita ingin mengatakan saya tidak punya bolpen, maka kita berikan dengan tambahan ma'indi qalamun. Sehingga dari sini kita menjadi tahu bahwasanya ternyata dalam bahasa Arab itu punya banyak makna. Tidak cuman apa saja, tetapi bisa juga kita gunakan untuk sebagai penafian atau penegatifan sebuah
kalimat. Ya, jadi kita lihat di sini instruksinya, kita diminta untuk membuat 5 pertanyaan dan 5 jawaban, ya, seperti yang ada dalam contoh. Tetapi masing-masing dari antum ini silakan buat satu saja, ya. Bisa kita mulai dari Mas Trias, silakan buat pertanyaan dengan menggunakan indaka, tetapi jawabannya adalah dengan menggunakan la. Silakan. Indaka mikwatun. Iya, indaka mikwatun, boleh diterjemahkan silakan. Apakah kamu memiliki setrikaan? Setrikaan, apakah kamu memiliki setrikaan? La. Ma indi mikwatun. Betul, ya. La ma indi mikwatun. Tidak. Ma indi mikwatun. Saya tidak punya setrikaan. La ma indi mikwatun. Mas Fajar silakan. Indaka bakorotun. Indaka baqaratun. Ya, silakan. La ma indi bakorotun. Iya. Mas Hafid silakan. Indaka baitun. Iya. La ma indi baitun. Indaka baitun, la ma indi baitun. Betul ya. Bisa difahami kira-kira? Insyaallah. Baik, kalau bisa difahami, kita lihat di sini di bagian yang paling bawah, ta'ammal ma yali. Perhatikan ya kalimat berikut ini. Kita lihat di situ ada gambar rumah dan di atasnya itu ada lafaz baitun. Yang kemudian baitun ini akan disambungkan dengan isim dhamir, dengan kata ganti. Artinya nanti kata gantinya akan menjadi sebagai mudhafun ilaih. Kita lihat di situ ada tulisan baiti, yang pada asalnya baiti adalah merupakan gabungan dari baitun plus ana. Baitun artinya rumah, ana saya. Rumahnya saya kita katakan bukan baitun ana, tetapi nanti ananya mengalami perubahan. Sama seperti huwa, kita menjadikan huwa ini mengalami perubahan jadi hu. Hia juga kita katakan yang tadinya hia menjadi ha. Ana juga sama, yang tadinya ana ketika digabungkan maka menjadi baiti. Kemudian kita lihat di situ ada baituka. Baituka ini adalah merupakan hasil penggabungan dari baitun plus anta. Baitun rumah, anta kamu. Ketika kita katakan ini adalah rumah kamu, bukan kita katakan baitun anta, bukan. Tetapi kita katakan baituka. Antanya mengalami perubahan dari yang sebelumnya kita baca anta menjadi ka-nya saja. Baituka. Adapun di bawahnya atau di sebelahnya ada baituhu dan baituha, ya. Hu dan ha sudah sempat kita ambil ya di latihan yang kedua tadi. Hu dengan ha sudah sempat kita ambil ya. Itu adalah merupakan hasil perubahan dari dhamir huwa dan juga hasil perubahan dari dhamir hiya. Jadi di situ ada bagaimana perubahan ana menjadi ya, baitun menjadi baiti, anta menjadi ka, baitun menjadi baituka, baitun plus anta menjadi baituka, ada baitun plus huwa menjadi baituhu, baitun plus hiya menjadi baituha ya. Jadi ini adalah bagaimana perubahan isim dhamir atau perubahan kata ganti ketika dijadikan sebagai mudhafun ilaih. Bisa diikuti ini maksudnya? Bisa difahami? Kalau insya Allah bisa, maka kita lihat di sini ya ada latihan yang harus kita ambil, latihan yang kelima ya. Mungkin kita hanya ambil beberapa saja. Kita lihat latihan yang kelima ini di halaman 58. Adhif al-asma al-atiyah. Sandarkanlah kosakata atau isim-isim berikut ini. Berarti kita menyandarkan isim kepada isim yang lainnya. Berarti kita jadikan sebagai mudhaf ya. Ilal mutakallim, kepada kata ganti orang berbicara. Mutakallim orang yang berbicara. Berarti apa ini? Ana, saya. Wal mukhatab, atau orang yang diajak berbicara. Berarti siapa ini? Anta, kamu, orang yang diajak berbicara. Wal ghaib, atau laki-laki yang sedang dibicarakan, laki-laki yang ghaib. Berarti dia.
atau dalam bahasa Arab kita sebut dengan huwa. Wal ghaibati, atau perempuan yang sedang kita bicarakan, berarti dia perempuan, atau dalam bahasa Arab kita sebut dengan hiya. Kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana yang dijelaskan di dalam contoh. Kita lihat di sini qalamun, ketika dimasukkan ke dalam atau kita digabungkan dengan ana, maka menjadi qalami. Hadza qalami, ini adalah bolpennya saya. Ketika digabungkan dengan anta, maka menjadi qalamuka. Kita katakan hadza qalamuka, ini adalah bolpennya kamu. Ketika digabungkan dengan huwa, maka kita katakan hadza qalamuhu, ini adalah bolpennya dia, laki-laki ya. Ketika kita gabungkan dengan hiya, maka kita katakan qalamuha, hadza qalamuha, ini adalah bolpennya dia, dia perempuan maksudnya. Bisa difahami kira-kira maksudnya? Masing-masing dari teman-teman ini ngambil satu saja ya, berarti sampai nomor 3, kitabun, sarirun, dan ismun. Silakan ya, kita mulai dari Mas Fajar deh ya. Kitabun. Iya, Hada kitabi. betul. Hada kitabuka. Betul, Hada kitabuhu. betul, Hada kitabuha. betul ya. Silakan Mas Hafid. Sarirun. Sarirun. Iya, Hadza sariri. iya. Hadza sariruka. Hadza sariruhu. Hadza sariruha. Iya. Berikutnya silakan Mas Trias. Ismun. Ismun. Haza ismi. Haza ismi. Haza ismuka. Iya, Haza ismuhu. iya, Haza ismuha. iya. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5 yang ini insya Allah akan menjadi tugas kita ya, dari mindilun sampai yadun, yang insya Allah nanti pelajaran selanjutnya akan kita ambil pada perjumpaan kita yang berikutnya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali teman-teman yang ada di sini, silakan. Cukup, Ustaz. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita akan ketemu lagi pada perjumpaan yang berikutnya ya. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat untuk yang berbicara dan juga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Dan barangkali ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Iya, baik, syukuran atas apa yang telah disampaikan dari pelajaran-pelajaran kita yang terbaru ya di kesempatan hari ini para pendengar. Semoga bermanfaat. Dan demikianlah program Bahasa Arab di kesempatan hari ini para pendengar. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.